Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Zulfazani dari Kehutanan Universitas Lampung dan NPL 14141058. Saya di sini akan menjabarkan tentang estimasi luasan dan perkembangan daerah jelajah dari Elang Brontok, Misatus Cihatus, pasca rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Komajang, Garut, Jawa Barat. Materi ini termasuk dalam kategori dengan materi manajemen hidupan liar. Step pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan, kedua metode, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan. Elang Brontok Misatus Cihatus atau sering disebut sebagai Chainable Hawk Eagle merupakan salah satu burung pemangsa dalam kurung raptors yang berada di puncak rantai makanan. Status elang brontok adalah tidak umum, yang berarti kurang dari 50% dari habitat yang ada. String 2001. Elang brontok Misatus cihatus tersebar luas dari India, Asia Tenggara, Filipina, Sunda Besar, dan Nusa. Indonesia sendiri memiliki 5 jenis burung pemangsa di genus Speciatus. Yang pertama, elang brontok, yang kedua, elang Sulawesi, yang ketiga, elang Walesa, yang keempat, elang Bilcis, yang kelima, elang Jawa. Klasifikasi dari elang brontok. Elang brontok memiliki taksonomi sebagai berikut. Kingdomnya yaitu Animalia, filmnya Chordata, subfilmnya Vertebrata, kelasnya Aves, ordonya Falconiformes, familinya Archipidae, genusnya Misatus, spesiesnya Misatus cihatus. Status dari elang brontok itu sendiri yaitu dasar perlindungan dalam hukum negara Republik Indonesia terhadap burung elang brontok, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Surat Keterangan Menteri Pertanian Nomor 421/UM/8/1970 tentang penetapan tambahan jenis-jenis binatang liar yang dilindungi, yang tercantum nomor 1 pada list Appendix CITES nomor 2 CITES Conservation International of Threat on Endangered Species, dengan semua ordo Falconiformes kecuali Caraca lotusa dengan famili Chardatidae. Yang kedua, IUCN memasukkan jenis ini dalam kategori Least Concern. Perilaku dari elang ini, yang pertama soaring. Soaring yaitu terbang melayang dan berputar-putar dengan tidak melepas sayap dan hanya memanfaatkan naik udara panas. Beberapa asumsi mengatakan elang melakukan soaring adalah untuk mengajarkan anaknya terbang. Yang selanjutnya, yang kedua, gliding. Gliding merupakan bentuk terbang meluncur tanpa adanya aktivitas mengepakkan sayap. Perilaku ini biasanya terjadi saat elang ingin terbang dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Yang ketiga adalah display atau all-dating. Terbang all-dating adalah terbang naik turun secara periodik dengan arah horizontal. Aktivitas ini berfungsi untuk menarik perhatian pasangannya, menunjukkan teritori dan mengusir individu lainnya. Yang keempat yaitu breeding atau perilaku kawin. Perilaku kawin mulai terlihat pada awal pembuatan sarang. Pasangan elang biasanya memulai dengan terbang bersama selama beberapa menit, kemudian mereka hinggap pada suatu pohon. Selanjutnya betina akan menunduk tubuhnya hingga posisi hampir mendatar dengan sayap terbuka dan sambil mengepakkannya. Kemudian individu jantan akan menaiki betina dan dari belakang dengan sayap terbuka juga. Selanjutnya, hunting atau berburu. Elang melakukan aktivitas berburu dengan 2 macam teknik. Yang pertama adalah dengan cara bertengger pada dahan di daerah perburuan sambil mengamati gerakan-gerakan di sekitar yang mencurigakan sebagai gerakan pada mangsanya. Dan teknik kedua adalah yaitu dengan cara terbang dengan rendah di atas tajuk pohon, kemudian berputar-putar sambil mencari dan mengawasi mangsa di daerah sekitar tersebut. Dan yang keempat adalah, atau yang terakhir adalah, interaksi sosial. Perilaku elang brontok secara umum terbagi
ke dalam perilaku diam, bergerak, dan agresif atau dalam kurung makan. Perilaku diam meliputi aktivitas istirahat, diam, mengawasi atau stasioner, melihat, menengok, dan mengangkat kaki. Perilaku bergerak meliputi aktivitas berjalan, mendatangi bangsa, terbang, membersihkan diri atau menyelisih, bersuara, mengerang badan atau berbulu, meloncat, dan membawa makanan. Dan perilaku makan, yaitu agresif, meliputi aktivitas makanan, minum, dan buang air. Habitat penyebaran elang berontok di dunia umumnya ditemukan pada ketinggian di bawah 1.500 sampai 2.200 mdpl. Elang berontok sendiri dijumpai di daerah terbuka seperti perkebunan, hutan tanaman, hutan pesisir, hutan jati, dan hutan gugur. Sumber pakan dari elang berontok yaitu pada umumnya hewan-hewan di darat seperti mamalia, burung, tupai pohon, bajing, bunglon, reptilia lainnya, dan katak. Daerah jelajah dari elang berontok. Daerah jelajah elang liar dapat terlihat yaitu 12 km. Tetapi elang liar ini antara 33 km di Gunung Slamet dan 155 km di TN Alas Purwo, tergantung pada kesesuaian habitat. Pada tujuan kali ini, yang pertama untuk mengetahui daerah jelajah dari elang berontok, yang kedua perkembangan daerah jelajah elang berontok pasca rehabilitasi. Dari penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan CA atau TWA, Kamojang, Desa Sukaraya, Kecamatan Semarang, Garut, Jawa Barat. Alat yang digunakan pada penelitian yaitu HT Foxer, binokular Nikon, monorak 10x42, GPS Garmin X-Track 10 pada peta kawasan CA atau TWA. Pengelolaan data titik-titik berjumpa garis jelajah pada peta dilakukan dengan menggunakan software QGIS version 2.8.0 WEN dan analisis data praduga luas daerah jelajah menggunakan minimal poligon. Metode yang digunakan yaitu metode sel berpetak, grid cell method, untuk mengetahui luasan daerah jelajah pada elang berontok itu sendiri. Oke, hasil pengamatan selama 28 hari didapat 11 hari perjumpaan atau contact time. Dari data pengamatan langsung didapat estimasi luasan 74 kotak kali 10.000 meter sama dengan 740 meter dalam kurung 0,74 km pangkat 2 dengan 146 titik lokasi perjumpaan kontak point. Oke, estimasi daerah jelajah objek memiliki luas 74.000 atau 740 meter pangkat 2 dalam kurung 0,74 km pangkat 2. Ini lebih sempit bila dibandingkan dengan hasil penelitian dari Avianto 1999. Burung-burung pemangsa seperti elang wilayah jelajah yang akan selalu berubah luasan pada periode musim yang berbeda, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa luasan tersebut merupakan area jelajah sepanjang hidupnya. Itu yaitu peta estimasi daerah jelajah burung seluruh hari. Objek teritori belum dapat diketahui karena menurut Widodo 2004 dalam menentukan lokasi dan luasan daerah teritori diperlukan data yang memadai mengenai batas-batas areal yang dipertahankan dengan lebih intensif. Pada gambar 2, perkembangan daerah jelajah, luasan daerah jelajah. Hari pertama hingga hari ke-17, secara garis besar daerah jelajah objek dapat dikatakan baik dengan pergerakan objek semakin meluas. Nomor selanjutnya, titik terjauh dari kandang habituasi semakin mengalami kenaikan. Kesimpulannya adalah daerah jelajah elang berontok pasca rehabilitasi teramati yaitu 11 hari perjumpaan atau contact time dari 28 hari pengamatan dengan estimasi luasan lebih dari 740 meter pangkat 2 atau 0,74 km pangkat 2 dengan 146 titik lokasi penjumpaan atau contact point. Yang kedua,
perkembangan daerah jelajah Langpa untuk pasca rehabilitasi yang traumatis semakin hari semakin meluas. Ditunjukkan dengan jarak titik penjumpaan terjauh sekitar lebih dari 1.500 meter atau 1,5 km dari kandang habituasi. Oke, thank you for watching.